Oh, pantesan nggak pernah lulus interview. Kalau ditanya tentang gaji, ternyata ada ilmunya. Ya, benar banget ya, ada ilmunya. Atau tepatnya, kita harus mengetahui apa tujuan dari pertanyaan itu. Karena pertanyaan ditanya besaran gaji itu bukan semata-mata ingin mengetahui berapa gaji yang benar-benar Anda inginkan. Tujuan utama dari setiap pertanyaan pada interview adalah ingin mengetahui karakter Anda, ingin mengetahui karakter pelamar. Dari video yang viral kemarin tentang bagaimana cara menjawab jika ada pertanyaan berapa gaji yang diinginkan atau pengen digaji berapa, itu hampir 60% teman-teman yang komen itu menjawab caranya cukup dengan bilang sesuai dengan UMR di sini aja, atau sesuai dengan kinerja saya aja nantinya, atau misalnya terserah kebiasaan atau prosedur dari perusahaan ini. Ya, semua jawaban tadi itu benar dan itu normatif ya, bisa teman-teman sampaikan. Tetapi beberapa rekruter itu akan mempertimbangkannya dan mengira bahwa teman-teman itu pasrah. Artinya, rekruter bisa memprediksi karakter kita itu pasrahan. Nah, alangkah baiknya kita mempertimbangkan hal-hal tadi ya. Jadi, kita ingin dikesankan atau karakter yang diinginkan perusahaan itu, diantaranya apakah orang ini yang melamar ini benar-benar serius ingin bekerja, apakah bisa bertanggung jawab, terus apakah bisa loyal dan bisa bernegosiasi atau berdiskusi dengan perusahaan dari jawaban ditanya gaji berapa. Misalnya sebelum menjawab, teman-teman bisa menanyakan kembali dengan cara seperti ini. Misalnya sebelum saya menjawab berapa gaji yang saya inginkan atau saya harapkan di perusahaan ini, bisakah Bapak memberitahukan apa tanggung jawab saya untuk posisi ini misalnya. Nah, dengan menjawab begitu, rekruter akan berpikir teman-teman itu bertanggung jawab dan mempertimbangkan sesuatu sebelum memutuskan, kemudian bisa bernegosiasi. Atau teman-teman bisa bilang begini, misalnya saya fleksibel dan terbuka untuk berdiskusi tentang fasilitas atau besaran gaji yang bisa saya dapatkan. Namun gaji saya sebelumnya kisaran 5-6 juta misalnya. Nah, ini juga penting teman-teman kasih kisaran ya, atau range ya, dari 4 juta sampai 5 juta. Atau 5 juta sampai 7 juta misalnya, jangan langsung pasti ya. Misalnya gaji saya di perusahaan sebelumnya itu 4 juta, jangan seperti itu ya, kasih rank aja biar nanti masih dapat didiskusikan. Jadi selalu ingat apa tujuan dari pertanyaan itu ya, bukan asal menjawab. Oke, katanya itu kalau untuk orang yang udah berpengalaman atau bekerja di perusahaan sebelumnya. Bagaimana dengan fresh graduate atau yang belum pernah punya pengalaman, bagaimana cara jawabnya? Nah, ini pun tetap ingat tujuan dari pertanyaan itu apa, ingin mengorek apa, bukan hanya gaji. Seperti banyak komen dari teman-teman menjawab bahwa ketika ditanya gaji, udah disampaikan gaji saya 1 juta, ternyata malah digaji 2 juta. Artinya kan pertanyaan tadi nggak dipakai gitu. Itu hanya sekali lagi atau hanya ingin membuktikan sesuatu. Nah, untuk yang fresh graduate tentu saja poin-poin sebelumnya ya, seperti di video kemarin sebelumnya udah saya bilang, pertama riset dulu berapa besaran gaji yang biasa perusahaan ini kasih. Kemudian juga riset tentang posisi Anda itu nantinya mau jadi apa, kemudian pekerjaannya biasanya apa. Itu bisa dikepoin lah, dikepoin di webnya, kepoin di teman-teman yang sudah masuk dan sebagainya. Nah, baru nanti sekali lagi jawabannya jangan terlalu normatif pasrah ya. Misalnya teman-teman bisa jawab begini. Misalnya, baik Pak, untuk gaji saya fleksibel dan saya akan mengikuti standar perusahaan Bapak. Namun saya mengajukan gaji kisaran antara 5-6 juta. Misalnya seperti itu. Jadi tetap meskipun nggak ada pengalaman, meskipun fresh graduate, tapi teman-teman itu kayak mantap gitulah, punya harga diri. Kemudian perusahaan tahu bahwa gua tuh research dulu loh sebelum masuk itu gitu. Gua juga tahu tanggung jawabnya apa, kemudian kira-kira apa yang dikerjakan, dan kira-kira nilai berapa yang pantas untuk pekerjaan tanggung jawab tersebut gitu. Jadi itu ya, nanti besaran gajinya kalau memang dapat 4 juta alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata 6 juta lebih syukur ya kan. Kalau misalnya di bawah itu ya tadi dari awal kita udah bilang bisa bernegosiasi dan bisa berdiskusi gitu. Jadi itu bisa didiskusikan lagi. Jadi dengan begitu teman-teman tuh udah kelihatan, wah punya skill ini anak ini, serius, udah observe, udah tahu kira-kira tanggung jawab dan pekerjaannya apa. Makanya dia pede, itu yang diharapkan.